Perkenalkan, saya Anifi Diwiyanti, NPM 1940501114, semester 7. Jadi, pada awalnya saya akan menjelaskan apa sih itu hukum perdagangan internasional. Baiklah, hukum perdagangan internasional adalah sebuah kumpulan aturan-aturan yang mengatur hubungan-hubungan komersial yang sifatnya perdata. Nah, aturan-aturan ini biasanya mengatur tentang transaksi-transaksi yang berbeda di antar negara. Definisi ini menunjukkan jelas bahwa aturan-aturan tersebut bersifat komersial. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan apa sih itu WTO. WTO adalah World Trade Organization yang merupakan organisasi perdagangan berskala internasional. Nah, tugas utama dari forum berikut yaitu untuk mengatur kedamaian ekonomi antar negara di seluruh dunia. Berdirinya organisasi ini telah disepakati hampir seluruh negara di Indonesia. Nah, WTO ini didirikan pada tanggal 1 Januari tahun 1995. Kemudian, adapun tujuan dari WTO yaitu penting sekali untuk membantu produsen barang dan jasa di bidang eksportir dan importir. Nah, untuk menjalani kegiatannya, di sini WTO tujuannya adalah untuk memastikan perdagangannya ini mengalir dengan mulus dan dapat diprediksi dan sebebas mungkin. Adapun beberapa prinsip-prinsip hukum dari perdagangan internasional. Yang pertama itu adalah perlakuan yang sama untuk semua anggota. Nah, pada hal ini biasanya disebut dengan Most Favored Nation Treatment atau MFN. Kemudian yang kedua, ada namanya peningkatan tarif atau biasa juga disebut dengan tarif binding. Kemudian yang ketiga, ada namanya perlakuan nasional dan ini juga biasanya disebut dengan national treatment. Yang keempat, ada perlindungan hanya melalui tarif. Dan yang terakhir adalah perlakuan khusus dan berbeda bagi negara-negara berkembang. Prinsip ini merupakan prinsip yang diatur dalam ATT 1994
Adapun fungsi dan tujuan dari WTO ini adalah yang pertama, untuk meningkatkan standar hidup. Yang kedua, untuk menjamin terciptanya lapangan kerja. Yang ketiga, untuk meningkatkan produksi dan perdagangan serta mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya dunia. Sedangkan yang menjadi fungsi utama dari WTO sendiri adalah sebagai forum bagi para anggotanya untuk melakukan perundingan perdagangan serta mengadministrasikan semua hasil perundingan dan peraturan-peraturan perdagangan internasional. Selain itu, fungsi dari WTO diantaranya adalah yang pertama, mengatur perjanjian antar negara dalam perdagangan. Yang kedua, mendorong arus perdagangan antar negara dengan mengurangi dan menghapus berbagai hambatan yang dapat mengganggu kelancaran arus perdagangan barang dan jasa. Yang ketiga, memfasilitasi perundingan dengan menyediakan forum negosiasi yang lebih permanen. Yang keempat, untuk penyelesaian sengketa mengingat hubungan dagang sering menimbulkan konflik-konflik kepentingan. Yang kelima, untuk menyelesaikan sengketa dagang. Yang keenam, sebagai forum negosiasi perdagangan. Yang ketujuh, memonitoring kebijakan dan perdagangan suatu negara. Yang kedelapan, memberikan bantuan kepada negara-negara berkembang. Jadi, kasus yang saya angkat pada hari ini adalah kasus sengketa dagang rokok kretek antara Indonesia dan Amerika Serikat. Jadi, Amerika Serikat ini menerapkan undang-undang yang melarang memproduksi atau memperdagangkan rokok non-mentol. Secara itu, Indonesia merasakan sangat keberatan karena dapat berpotensi mendiskriminasi rokok kretek dari Indonesia. Kemudian, pada April 2010, Republik Indonesia mengadukan Amerika Serikat ini kepada DSB WTO. Kemudian, WTO menyatakan bahwa Amerika Serikat memang bersalah karena menerapkan kebijakan diskriminatif yang merugikan Indonesia. Amerika Serikat tidak melaksanakan keputusan DSB WTO. Jadi, Republik Indonesia meminta kembali otoritasi arbitrise WTO untuk melakukan retaliasi kepada Amerika Serikat. Hingga pada akhirnya pemerintah kedua negara menandatangani nota kesepahaman atau MOU untuk mengakhiri kisru. Adapun poin-poin yang telah dilanggar yaitu yang pertama, menetapkan kebijakan diskriminatif yang merugikan Indonesia. Kebijakan diskriminatif tersebut melanggar artikel 2.1 dari Perjanjian Technical Barriers to Trade atau TBT. Dan yang kedua adalah kebijakan Amerika Serikat juga melanggar artikel 2.12 dari perjanjian yang sama karena tidak memberikan waktu sekurangnya 6 bulan antara diterbitkannya kebijakan tersebut dan waktu efektif implementasinya. Jadi, penerapan kebijakan dimaksud juga melanggar artikel pada 2.92 Perjanjian TBT yang mengharuskan dilakukannya notifikasi kepada semua anggota melalui Sekretariat WTO. Baiklah, sekian dari hasil video yang telah saya presentasikan. Saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.